Soeharto pun akhirnya waktu itu menyambut gagasan itu, bahkan mengusulkan lembaga tersebut masuk struktur dalam pemerintahannya. Yusuf dan juga kawan-kawan milih mendirikan lembaga independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang bernama Abdurrahman Ramli menyapu seratusan kurang lebih tamu yang duduk di hadapannya dengan matanya. Sorot matanya tersebut dari atas podium, dia melontarkan senyum yang tipis. Sebagian hadirin sih memang sudah dia kenal lebih dari 4 dekade. Hadirin yang hadir di situ akhirnya melihat juga sebagian padanya. Lalu dia mengatakan, kita semua berkumpul di sini untuk mengenang Pak Ali, kata Ramli pada malam itu, hari Senin tanggal 2 September. Keheningan pun menyaput ruang pertemuan tersebut selama beberapa jenak. Malam itu mereka berkumpul tujuan untuk merayakan Hari Jadi Center for Strategic and International Studies atau biasa disingkat sebagai CSIS di hari jadinya yang ke-42. Acara tersebut sekaligus merupakan syukuran atas gedung baru CSIS di Jalan Tanah Abang 3, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh nasional seperti Trisutisno, Yusuf Kala, Akbar Tanjung, dan Wiranto juga hadir di sana. Tugas utama CSIS adalah menyampaikan pikiran-pikiran Pak Ali demi negara tercinta, ujar Ramli melanjutkan sambutannya pada saat itu. Ali Murtopo pun tercatat sebagai salah satu pendiri dan anggota Dewan Kehormatan lembaga tersebut. Ramli yang mantan perwira operasi khusus pernah menjadi bawahan Ali langsung. Banyak menjalankan misi di luar negeri. Ramli antara lain terlibat dalam operasi mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia beberapa tahun silam. Dan dia pun juga pernah menjadi Deputi Kepala Perwakilan Diplomasi Indonesia Singapura. Gagasan untuk mendirikan CSIS muncul setelah Yusuf Wanandi dan beberapa kawan-kawan bertemu dengan Soeharto. Tak lama sesudah pelantikannya sebagai Presiden RI kedua di tahun 1968 silam. Saat itu, Yusuf dikenal sebagai tokoh aktivis anti Partai Komunis Indonesia. Yusuf menawari Presiden Soeharto waktu itu untuk membentuk think tank atau lembaga pemikir untuk membantu dia menjalankan pemerintahan barunya. Soeharto pun akhirnya waktu itu menyambut gagasan itu, bahkan mengusulkan lembaga tersebut masuk struktur dalam pemerintahannya. Yusuf dan juga kawan-kawan milih mendirikan lembaga independen di luar pemerintah agar bebas peneliti dan menyampaikan pendapat. Ujar Yusuf turut berperan menaikkan Soeharto ke kursi presiden. Yusuf dan juga kawan-kawannya menyadari gak selalu mudah bagi orang sipil untuk menyumbangkan gagasan kepada Soeharto waktu itu yang kental dengan watak keras militernya. Mereka pun menggandeng 2 asisten pribadi Soeharto, salah satunya adalah Ali Murtopo dan Sujono Humardani, sewaktu mendirikan CSIS di tanggal 1 September tahun 1971 silam. Kami timnya, Pak Ali dan Pak Jono sebagai tanknya, ujar Yusuf waktu itu sambil terkekeh. Pilihan itu ternyata sangatlah jitu. Ali tidak hanya menjadi pelindung bagi lembaga kajian tersebut, tapi dia juga memberikan banyak kemudahan agar CSIS bisa berkembang dengan pesat. Di masa awal, Ali kerap membantu mencari dana untuk menutupi biaya operasional dan kegiatan penelitian tersebut. Caranya terkadang tidak langsung memang. Ali cukup hanya meminta tolong kalangan pengusaha yang dekat dengan pemerintah waktu itu, tolonglah dibantu. Itulah biasanya kata-kata sakti dan mujarab dari Ali Murtopo ketika meminta bantuan para pengusaha yang ada di dekat sekeliling rezim Soeharto. Dan Ali juga sempat mengizinkan rumahnya di Jalan Kesehatan 3, Jakarta Pusat menjadi kantor pertama CSIS. Dan 3 tahun kemudian, CSIS baru bisa berkantor di Jalan Tanah Abang 3. Sebelum menjadi kantor CSIS, rumah nomor 27 di Jalan Tanah Abang 3 itu
konon sering menjadi pusat kegiatan berbagai lembaga yang terkait dengan Partai Golkar. Misalnya saja Badan Pemenangan Pemilu Golkar dan Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang kebetulan pendiri CSIS pun banyak yang aktif di Partai Golkar. Banyak orang terkecoh waktu itu dalam memahami hubungan CSIS dan Golkar. Atas salah satu pendiri CSIS yaitu Haritan Silalahi. Dengan Ali sebagai penghubung berbagai gagasan dan hasil analisis peneliti CSIS, terutama di bidang politik, relatif mudah dicantolkan ke dalam kebijakan Orde Baru. Diminta atau tidak, Yusuf Wanandi rutin mengirimkan memo berupa analisis atau berbagai perkembangan politik langsung ke ruangan kerja Presiden Soeharto. Ali juga aktif menimba dan menyumbangkan gagasan dalam berbagai pertemuan di CSIS. Salah satu pendiri lembaga tersebut yaitu Daud Yusuf menyebutkan bahwa Ali Murtopo sosok yang gemar belajar. Dia amat agresif dan mengajukan pertanyaan serta kerap mengajak para peneliti untuk berdebat secara terbuka. Biasanya Ali suka datang pada akhir pekan dan baru pulang setelah larut malam tiba. Bila sudah berdiskusi, menurut Daud, Ali seperti dialiri oleh energi yang sangat dahsyat. Untuk menghindari perdebatan dengan Ali Murtopo, Daud kadang sampai mengunci dan mematikan lampu ruang kerjanya. Dan saya tahu banyak teman juga bersembunyi di perpustakaan untuk mengelak dari gangguan, tanda kutip, yaitu dari mendiang Pak Ali Murtopo. Tutur Daud kepada media dalam memoarnya. Dan saat memasuki era tahun 1980-an, hubungan Ali dan juga mendiang Presiden Soeharto akhirnya merenggang. Entah apa penyebabnya, ini adalah setali tiga uang dengan hubungan CSIS dan pemerintahan Orde Baru pastinya. Dan akhirnya mereka kian berjarak. Pada titik terburuknya, Ali dan CSIS pernah dituduh berkomplot untuk menjatuhkan Soeharto. Dan setelah Ali Murtopo meninggal, pengucilan atas CSIS pun akhirnya berlanjut. Dan pada tahun 1992 misalnya, CSIS pun dilarang menghadiri pembukaan pertemuan puncak gerakan non-blok. Mereka juga dilarang menghadiri pertemuan pemimpin negara anggota Asia Pasifik Economic Cooperation atau APEC di tahun 1994 silam. Dalam memoir politiknya Shades of Grey, Yusuf Wanandi menuturkan para menteri diminta tak berhubungan dengan mereka. Para jenderal yang pernah dekat dengan CSIS pun mulai berjarak dan akhirnya menjaga jarak. Di masa-masa sulit tersebut, muncullah desas-desus bahwa CSIS akan segera mati karena kehilangan sang pelindungnya. Namun faktanya, hingga kini CSIS terus bertahan. Kami tak tergantung pada individu tertentu dan lembaga ini didirikan bukan untuk mengidolakan tokoh tertentu, ujar Daud. Toh akhirnya nama Ali Murtopo juga diabadikan sebagai nama satu ruangan di lantai 2 gedung baru CSIS tersebut, dan ruangan Ali bersanding dengan ruangan Soeharto dan Suyono Kumardani. Kami tetap ingin mengenang jasa-jasa mereka di gedung tersebut. Haritan Silalahi dan Hari seolah-olah bernostalgia saat mengajak wartawan dari berbagai media untuk berkeliling menengok ruangan-ruangan itu di satu waktu. Ya begitulah akhirnya sepak terjang Ali Murtopo. Sebenarnya Ali Murtopo banyak memberikan masukan bagi arah kebijakan politik dari rezim Orde Baru, yaitu rezim Presiden Soeharto. Mereka pandai membaca situasi, jernih menganalisis persoalan demi persoalan, dan jitu merancang taktik untuk kepentingan sang presiden. Itulah kelebihan mendiang Ali Murtopo di mata teman-teman dekatnya. Jejak pemikiran Ali itu bisa dilacak pada buku Strategi Pembangunan Nasional. Buku tersebut ibarat pintu gerbang bagi siapapun yang ingin memahami landasan dan orientasi kebijakan pemerintahan rezim Orde Baru. Gagasan pemikiran di dalamnya akhirnya membentang luas, dari persoalan ideologi berbangsa, analisis kondisi masyarakat, hingga strategi kebudayaan serta konsep yang lebih praktis, seperti peruburan partai politik,
dan juga tata hukum serta fungsi ganda Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tak lain waktu itu disebut ABRI. Dikupas dalam buku tersebut sangatlah detail, dan semua gagasan itu merupakan antitesis terhadap Orde Lama yang rejimnya bertumbuh pada figur Bung Karno yang dianggap menyeleweng dari cita-cita kemerdekaan dan gagal menjamin rasa aman. Ali Murtopo bahkan menuding perselingkuhan Soekarno melalui ideologi nasakomnya. Dengan kekuatan Partai Komunis Indonesia sebagai pemicu lahirnya tragedi di tahun 1965 silam, dalam latar sejarah itulah Ali Murtopo menawarkan pemaknaan ulang ideologi Pancasila dalam praktek hidup bernegara. Gerakan untuk mengamalkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, frase yang pernah sangat populer di masa Orde Baru. Dalam hal ini banyak tercipta di dalamnya. Ali Murtopo juga tidak semata-mata memaknai sebagai norma fundamentalis dan sistem nilai dalam bernegara, yaitu Pancasila sebagai basis ideologi negara yang benar-benar mencakup juga pemikiran filsafatnya yang terkait dengan kajian ontologi. Pembahasan tentang Pancasila pun tidak berhenti pada pendekatan ilmiah saja, dan pada bagian-bagian akhirnya juga perspektif ideologis itu ia hadirkan kembali untuk mendelegitimasi sisa-sisa kekuatan Orde Lama dan menggalang dukungan aksi tumpas dari kekuatan PKI. Dan sejarah juga mencatat gerakan inilah yang mendapat dukungan luas dari masyarakat dan berakhir dengan ditertibkannya ketetapan MPRS tentang ketertiban dan keamanan masyarakat yang jadi dasar untuk mengikis habis kekuatan PKI pada masa itu. Wallahu a'lam bishawab.